pertama, zona epipelagis. Ini adalah zona di mana hampir semua kehidupan laut ada, karena sinar matahari dapat menembus di sini. Hewan-hewan di zona ini berwarna-warni dan berlimpah. Yang kedua, zona mesopelagik atau zona senja samudra. Di zona ini, cahaya menjadi redup dan fotosintesis tidak mungkin dilakukan di bawah kedalaman 1000 meter. Ini adalah zona penurunan drastis sinar matahari. Yang ketiga, zona tengah malam atau zona bathypelagis. Di sini hanya cahaya bioluminesensi dari makhluk laut seperti kulit cumi-cumi atau umpan ikan anglerfish yang dapat dilihat. Tekanan yang sangat besar, suhu sangat rendah, tetapi lautan semakin dalam. Zona pelagis abisial mencapai kedalaman hingga 6.000 meter dengan tekanan 600 kali lipat tekanan terestrial kita. Ini dianggap sebagai ekosistem tunggal terbesar bagi kehidupan di bumi, mencakup sekitar 600 permukaan bumi. Selanjutnya, zona pelagis Haddo terdapat dari kedalaman 6.000 hingga 11.000 meter di dalam parit berbentuk V yang panjang. Ini adalah zona laut terdalam yang ditemukan, seperti Palung Mariana. Selanjutnya, gigantisme laut dalam. Makhluk-makhluk laut dalam seperti cumi-cumi raksasa, hiu Greenland, amphipod kolosal, dan isopoda raksasa menjadi jauh lebih besar daripada hewan-hewan di perairan dangkal. Ini adalah adaptasi untuk bertahan hidup di perairan yang sangat dingin dan gelap. Yang ketujuh, ada tantangan lingkungan. Laut dalam menghadapi tekanan ekologi seperti penangkapan ikan berlebihan, polusi plastik, perubahan kimiawi laut, dan penambangan laut dalam. Hal ini mengancam kelangsungan hidup makhluk-makhluk ini. Ikan di laut dalam seringkali memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada ikan di perairan dangkal. Ini adalah contoh dari fenomena yang disebut gigantisme laut dalam. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa ikan di laut dalam menjadi sangat besar. Yang pertama, sumber daya terbatas. Di kedalaman laut yang dalam, sumber daya makanan sangat terbatas karena sinar matahari yang tidak dapat menembus hingga ke dalam lautan dalam. Fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi banyak organisme laut sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, ikan yang hidup di dalam kelautan dalam mampu menyimpan energi dan bertahan lama antara makanan yang sudah tersedia. Yang kedua, ada metabolisme yang lambat. Makhluk laut dalam, termasuk ikan, sering memiliki metabolisme yang sangat lambat. Ini dikarenakan mereka memerlukan jumlah energi yang sangat jauh lebih sedikit daripada hewan di perairan dangkal dengan ukuran tubuh yang serupa. Metabolisme yang lambat membantu mereka bertahan hidup dalam kondisi sumber daya yang langka. Yang ketiga, ada kehadiran keragaman mangsa. Di laut dalam, ikan dapat menjadi pemangsa puncak karena persaingan sumber daya makanan yang rendah. Dengan ukuran tubuh yang besar, mereka dapat memangsa mangsa yang lebih kecil dan menghasilkan lebih banyak energi daripada hewan kecil yang memakan sumber daya yang langka. Yang keempat, ada adaptasi terhadap lingkungan dingin. Perairan di kedalaman laut dalam seringkali sangat dingin. Ukuran tubuh yang besar dapat membantu ikan mempertahankan suhu tubuh mereka dan mengurangi hilangnya panas ke lingkungan yang dingin. Yang kelima, ada viskositas air. Air di kedalaman laut dalam terasa lebih kental daripada air di permukaan karena tekanan yang tinggi. Ukuran tubuh yang besar dapat membantu ikan bergerak lebih efisien melalui air yang lebih kental ini. Namun, penting untuk diingat bahwa gigantisme laut dalam bukanlah aturan mutlak, dan tidak semua makhluk laut dalam menjadi sangat besar. Selain itu, ukuran tubuh yang besar di laut dalam juga dapat menjadi adaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan yang unik dan keras di bawah di permukaan laut yang gelap.